Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, supaya nanti buat prepare ya Bapak Ibu semuanya bisa prepare terkait dengan tadi sudah saya konfirmasi, ternyata ada dua yang harus Bapak Ibu selesaikan selain dari perkuliahan satu semester 2 sama semester 3 ya. Oke, itu selain tesis yaitu terkait dengan publikasi. Betul nih. Nah, di publikasi itu kan ada syarat ya terkait dengan minimal Sinta itu 3. Betul ya. Nah, maka dari itu pada hari ini saya akan mencoba memberikan informasi terkait dengan dunia penjurnalan, dunia perartikelan, supaya Bapak Ibu bisa melihat dan mengingat kembali ya, atau mungkin bahkan dulu belum pernah sampai ke tahap ini, karena memang akhir-akhir ini saja yang lebih dibumingkan terkait dengan artikel, terkait dengan publikasi seperti itu. Kalau dulu kan bikin tesis saja paling katakanlah 150 halaman selesai itu, tetapi yang sekarang harus ada tambahan lagi ya untuk artikel ilmiah yang Bapak Ibu bisa selesaikan dan harus bisa dipublikasikan. Nah, ketentuannya besok seperti apa? Apakah sampai tahap publikasi? Apakah hanya sampai tahap accepted ya atau diterima untuk dipublikasikan, karena nanti kita akan belajar juga terkait proses ya, proses dari artikel sampai dipublish itu seberapa panjang ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ada mata kuliah yang khusus menjelaskan terkait dengan hal ini, itu metodologi penelitian, yaitu akan disampaikan seingat saya dulu waktu saya S2 itu di semester 3. Nah, namun ketika di semester 3 itu Bapak Ibu baru mendapat metode penelitian dan artinya Bapak Ibu baru mau mencoba membuat baru start ya, nanti untuk kecepatan atau ketepatan dalam Bapak Ibu untuk meloloskan diri dari Udinus S2-nya, itu butuh waktu yang panjang, karena di semester 3 ada sambil jalan, kalau belum ada minimal dasar-dasar atau persiapan itu nanti akan lama ya, bahkan bisa bertahun-tahun seperti itu, karena ya memang kita ketahui sendiri bikin tesis, bikin artikel ya tidak seperti Roro Jonggrang itu semalam suntuk wayangan itu selesai, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi melalui proses pentahapan dan itu dilakukan dengan ilmiah. Semuanya sebenarnya untuk Bapak Ibu ya, sekarang berbagai macam aplikasi banyak sekali ya terkait dengan ChatGPT, Gemini, mau pakai OpenAI dan sebagainya, banyak sekali. Itu yang bisa digunakan ya, contoh kalau itu bisa ketik aja, buatkan latar belakang pengaruh audit, kualitas audit terhadap semisal nilai perusahaan, misal seperti itu, ya bisa. Tetapi itu nanti juga akan bisa kedeteksi. Jadi zaman sekarang itu ada 2 software yang sudah berlaku, tetapi kalau di Udinus itu masih 1, yaitu terkait dengan aplikasi software Turnitin atau cek similarity suatu data atau cek similaritas atau uji tes kemiripan artikel. Nah, ketika artikel itu artinya apa? Ketika Bapak Ibu, saya mohon maaf ini saya coba menjelaskan dari dasar dulu nih. Barangkali gini, maksudnya takut saya ada yang kelewat atau yang belum paham atau bahkan lupa atau apa, saya awal dari awal, jadi supaya saya langsung ke akan atau ke yang middle dan sebagainya nanti takutnya ketinggalan. Takutnya seperti itu, coba ya. Jadi ada uji kemiripan ketika Bapak Ibu semua artikel yang sudah pernah dipublikasi, ketika Bapak Ibu ambil dari aplikasi, ChatGPT dan copy paste saja dan sebagainya, itu nanti bisa kedetek ya, kedetek kata-kata, kalimat, rangkaian kata, kosakata, SPOK-nya nanti akan ada berbagai warna. Nanti kita coba lihatkan
Oke, langsung aja di Google ya. Oke, sebentar. Kita lihatkan biar, atau mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat. Oke. Nah, seperti ini. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi artikel Bapak Ibu ini contoh. Nah, ketika ada hasilnya 75%. Oke, 75%. Nah, ini ada merah-merahnya seperti ini. Kemudian nanti ini contoh dari 24%. Nah, ini ada jurnal mana itu sudah ada. Jadi ini lebih ke pembelajaran terkait dengan etika publikasi. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa siap-siap dari sekarang, gitu ya. Minimal 1-2 pertemuan yang akan datang, saya akan membahas tentang seluk-beluk dunia penartikelan penjurnalan terkait dengan audit. Seperti itu. Nah, ini bisa kedetek semua Bapak Ibu. Ini contoh ketika Oke, di sini ada submit di Bogor, submit di UNY. Nah, ini semua artikel yang sudah pernah ada, kalimat yang sudah pernah dibuat dari berbagai terbitan. Ini contoh mana lagi ya? Nah, ini nggak bisa di-download. Nah, ini ada 16%, 3% dari Unika, 3% dari UNS, kemudian ada dari tempat yang lain, macam-macam Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang sudah, nah ini contoh yang 45%. Ya. Maaf, ini tak maksimalis, nggak bisa, jadi bisanya keluar seperti ini. Maka terlihat jelas di online maupun di sini. Terlihat ya? Ya. Oke, jadi nanti ada tandanya. Ketika Bapak Ibu ya 14% itu mana saja, yang sama itu mana saja dan sebagainya. Ini dari MS Word nanti dimasukkan di alat uji Turnitin itu langsung keluar seperti ini, 5 menit sudah keluar. Bahkan kalau sinyalnya bagus bisa lebih cepat dari itu. Nah, apa? Yang ngecek software Turnitin biasa, namanya Turnitin biasa, belum ke AI. Nah, nanti AI saya jelaskan setelah ini. Nah, untuk warna-warna ini akan menentukan, nah ini kan warnanya ada yang merah, ada yang ungu, ada yang biru. Nah, ketika seperti ini, nanti misal biru, berarti yang bawah ini, sejak tahun 1864 ini, menurut dia, di sini itu menggunakan yang 7%. Artinya, Bapak Ibu nanti mau nggak mau harus menurunkan tingkat Turnitin atau kesamaan kata dengan artikel yang sudah pernah dipublikasi. Sehingga misal contoh Bapak Ibu nanti submit di jurnal yang Sinta 3 itu rata-rata mensyaratkan 25% atau bahkan ada yang maksimal 20%. Artinya Bapak Ibu semua ketika nulis 10 halaman ya secara gampangnya itu 2 halaman bisa dan boleh sama dengan artikel lain yang sudah pernah dipublikasi di dunia online. Seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti yang sama 3, artinya 30%, ya mau nggak mau Bapak Ibu dari 30% itu untuk menurunkan ke 20%. Mau nggak mau. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah syarat administrasi suatu jurnal bisa mempublikasikan artikel Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi ketika sebelum submit, kapan melakukan Turnitin? Waktunya adalah sebelum Bapak Ibu semua sebelum submit dan artikelnya pastinya sudah jadi atau ready siap 100% untuk siap disubmit. Nah, artinya Bapak Ibu harus mempersiapkan terlebih dahulu supaya tidak 30%. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya sehingga tulisan Bapak Ibu tidak 20% ke atas. Nah, salah satu caranya ya yang paling tradisional, paling mudah ya Bapak Ibu jawaban dari saya ketik sendiri tanpa copy paste. Jadi 10 artikel itu sebenarnya nggak banyak Bapak Ibu, hanya sekitar 10 sampai 15 halaman, tergantung dari yang tema ataupun jumlah variabel ataupun memang
kekuatan ataupun kemampuan Bapak Ibu untuk menulis suatu artikel jurnal. Jadi tidak itu ya tidak banyak. Jadi mentok itu sekitar 8.000 atau 10.000 kata saja. Jadi memang dibatasi Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu mau nulis sedikit saja 5 halaman saja, ya nggak boleh karena di suatu jurnal itu ada template khusus, ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalau khusus jurnal, ya ini saya kasih tahu dulu di awal supaya Bapak Ibu bisa persiapan jauh-jauh hari, bahkan dari sekarang. Seperti itu. Nah, itu harus saklek Bapak Ibu. Jadi misal bilang di abstrak itu harus 200 kata. Mau nggak mau ya Bapak Ibu harus 200 kata. Nggak boleh ngeyel. Misal saya 201 kata, itu boleh. Itu nanti sulit bahasanya kan seperti itu. Di sana artinya nanti bisa di-reject. Bisa di-reject atau bahkan ya itu tidak diperkenankan submit ke tempat itu lagi. Nah, makanya harus benar-benar hati-hati ya, harus benar-benar persiapan dan memang harus sesuai dengan template yang ada. Nanti akan saya perlihatkan juga contoh maupun artikel maupun jurnal yang akan kita pelajari di kemudian boleh sambil instruksi ya kalau ada yang mau tanya atau yang mau menanggapi dan sebagainya. Oke, silakan. Bisa, Pak? Tetap, Pak. Jadi membacanya itu ini, langsung saya jawab nih. Membacanya itu berdasarkan rangkaian kata, Pak. Rangkaian kata itu bisa 3 kata berturut-turut gitu. Jadi misal tidak copy paste, artinya copy paste itu ya copy paste yang sesungguhnya maupun copy paste kalimat yang ditulis ulang, Pak. Jadi semisal ada aku cinta Indonesia sejak lahir, misal gitu 5 kata. Nah, ketika itu sudah pernah di kata 5 baris itu pernah dipublish di artikel jurnal Pancasila, misal seperti itu. Ketika Bapak Ibu submit di jurnal akuntansi, nah ketika kata-kata itu sudah ada, Bapak Ibu nulis ulang, tidak copy paste, ya nanti sama-sama keketek Bapak. Betul. Jadi paling jawaban dari saya seperti saya sarankan tadi, Bapak Ibu nulis berdasarkan merangkai kata-kata sendiri dengan pemahaman sendiri yang maaf bahasanya semisal tidak sesuai SPOK, kemudian bahasanya gimana ya, bukan ngawur sih, maksudnya dengan tidak baku itu malah sebenarnya tidak apa-apa, asalkan dengan bahasa yang kata-kata Bapak Ibu itu sebagai artikel kan salah satu komunikasi ya. Ketika yang Bapak Ibu tulis itu sampai atau bisa dipahami oleh reviewer, reviewer jurnal yang ngecek punya Bapak Ibu, artinya clear, nggak masalah. Gitu. Jadi bahasanya nulis sendiri dengan bahasanya SPOK yang nggak terlalu baku. Biasanya ini Pak, pemikiran orang itu biasanya kadang ya ada yang sama Pak, menjelaskan tentang sesuatu, tetapi persentasenya sebenarnya tidak terlalu besar. Ketika misal contoh cerita tentang biografi atau cerita tentang pengertian akun itu persediaan inventory, mungkin Bapak Ibu akan menuliskan dengan bahasa kata sendiri, kemungkinan samanya juga kecil kok. Jadi paling bisa kita ya menghindari turnitin itu adalah dengan kata-kata sendiri, nulis sendiri. Mungkin bisa persiapan ya Pak. Jadi oh ya tadi nyinggung sekalian. Tadi sudah tanya di sebelum perkuliahan. Kita tesis sama publikasi duluan mana? Itu tadi ya Pak ya. Kan ada 2 itu. Wajib gitu. Betul gitu. Nah, wajib. Mohon maaf nggak begitu update banget terkait itu, takut salah juga kalau menyampaikan terlalu dini. Ketika ada 2 ini, kalau paling normal ya, paling normal itu adalah Bapak Ibu selesaikan tesisnya itu sendiri dulu. Paling normal. Nah, nanti baru bagian kecil atau kita katakanlah 75%-nya Bapak Ibu split ya. Split itu dalam arti bukan
yang tesis misal contoh 150 kata, terus kemudian Bapak Ibu ambil diringkas jadi 10 halaman, kemudian disubmit, tidak. Yang harus disubmit adalah sampelnya. Jadi sampelnya atau total objek penelitian atau total observasi atau total narasumber ataupun seseorang atau responden yang Bapak Ibu ambil. Seperti itu. Jadi misal contoh Bapak Ibu penelitian tentang kualitas audit ya, yaitu KAP Big Four ya di Indonesia seperti itu. Nah mungkin atau di penelitian menggunakan annual report ya 3 tahun ya, nanti kalau di tesis Bapak Ibu 3 tahun ya nanti bisa bagian dari itu, bisa 2 tahun atau bahkan Bapak Ibu bisa menambahnya. Intinya tidak bisa menggunakan dari jumlah artikel total sampel yang sama seperti itu. Selain itu juga misal nanti kita akan lihat variabel itu biasanya kalau tesis Bapak Ibu nanti variabelnya ada 5 seperti itu tesis. Nah nanti kalau untuk publikasi Bapak Ibu bisa ambil 4 saja. Jadi tidak perlu semuanya. Itu bisa, ini contoh yang paling mudah. Nah tapi kalau Bapak Ibu masih jiwa, tenaga, waktu dan semua masih cukup, masih memungkinkan, masih waktunya juga masih oke. Nah nanti Bapak Ibu malah justru bisa nambah 1 atau 2 variabel lagi. Jadi variabelnya jadi 6 atau jadi 7. Nah itu akan semakin bagus lagi. Itu. Jadi ada berbagai perbedaan atau split ataupun pengembangan dari tesis yang Bapak Ibu buat. Jadi dengan 1 kali langkah dengan objek yang sama, nanti tinggal Bapak Ibu modify di situ terkait dengan sampel maupun jumlah variabel. Itu untuk cara yang normal. Tetapi ketika Bapak Ibu pengen cepat atau pengen nyicil gitu ya, ya caranya apa? Ya mulai di semester ini ya, atau syaratnya mungkin di S2 saya belum update, bisa jadi submit setelah dapat dosen pembimbing tesis. Nah, saya kan nggak tahu apakah harus ada syarat itu. Kalau menurut saya harus ada syarat itu mungkin di semester 2. Jadi Bapak Ibu semester 2 sudah dapat itu pembimbing. Nah, ketika sudah ada pembimbing, nanti nulisnya kan bareng sama pembimbing. Jadi tenang aja Bapak Ibu tidak individu, tidak sendiri-sendiri. Nanti akan didampingi oleh para dosen pembimbing seperti itu. Ya. Kemudian nanti nulisnya juga tidak sendiri. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya lihatkan di sini artikel itu ya tidak ditulis sendiri. Jadi lebih ke tim atau lebih dari 1. Sangat jarang sekali untuk penulis artikel yang tunggal. Jadi misal di sini ada Mbak Tio Anggraini, nah nanti nulisnya tidak sama siapa gitu, dosen yang atau di sini siapa pengajarnya, ada Bu Ana, ada Bu Vincent, ada Mila ataupun siapa. Nah nanti nulisnya bersama. Jadi Bapak Ibu tidak terlalu kesulitan. Tetapi untuk pencarian data dan sebagainya ya pasti letaknya di mahasiswa seperti itu. Jadi dosen pembimbing itu lebih ke konsep, caranya, pengembangan, diskusi terkait dengan penulisan-penulisan. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan kepada tadi Pak Adam ya. Oke, ada pertanyaan lanjutan Pak Adam? Oke. Oke, itu oke. Nah, Pak, izin bertanya. boleh, silakan. Jadi kalau mau buat jurnal itu berarti kita harus nunggu output dari tesis kita atau pada saat kita masih ngolah tesis tapi kita udah bisa bikin jurnal itu atau gimana ya Pak? Oke, pertanyaan bagus Bu. Jadi yang pertama ini gini, Bapak Ibu aturannya sepengetahuan saya bisa nulis tesis ataupun bisa menulis publikasi setelah dapat dosen pembimbing. Seperti itu. Nah, ketika sudah dapat pembimbing itu, menurut saya
ya tergantung lagi Bapak Ibu pengen cepat atau pengen menikmati normal gitu ya. Kalau untuk menikmati normal ya harusnya tesis dulu selesai, kemudian baru bikin publikasi artikel. Tapi kalau pengen cepat ya Bapak Ibu jalan bersamaan atau bahkan nyicil bikin artikel setelah Bapak Ibu mempunyai dosen pembimbing tesis. Karena nanti tesis sama publikasi Ibu bersama dosen yang sama. Seperti itu. Walaupun nanti di perjalanannya mau berkolaborasi dengan siapa dan sebagainya ya nanti tergantung itu apakah berkenan atau tidak dosennya. Bisa lebih dari satu juga bisa. Tergantung berkenan atau tidak. Seperti itu. Karena kenapa Bu untuk di tesis itu lebih duluan publikasi lebih cepat karena Bapak Ibu kan bisa menulis duluan, bisa ambil data duluan seperti itu. Karena kalau nunggu tesis Bapak Ibu kan nanti harus nunggu sidang, gitu. Harus ada sidang proposal, habis sidang proposal itu juga butuh waktu, kemudian harus revisi dulu, nanti juga harus mengambil data dulu. Nah, kalau yang di sini kan kalau Bapak Ibu nunggu tesis artinya kan judulnya sama, itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau jalan bersamaan atau bahkan artikel duluan, Bapak Ibu kan bisa beda. Jadi nggak harus sesuai dengan tesis. Jadi dua tema. Yang satu mungkin gini, kan di S2 juga terdapat berbagai konsentrasi. Ya, semisal Bapak Ibu dijodohkan atau milih tapi nggak bisa dapat dosen itu, saya juga belum pasti cara pemilihan dan penentuan dosennya. Nah, bisa jadi kalau Bapak Ibu cocok, misal konsen terkait dengan perpajakan. Nah, misal Pak Naim kan kurang pajak nih, berarti nanti harus, saya nggak tahu ya sekali lagi ya modelnya yang S2 sekarang ya. Misal nanti milih dan dosen harusnya yang konsen dan fokus di pajak Pak. Seperti itu, karena beliaulah yang memang pakar ahli di bidang pajak. Itu. Nah, tetapi semisal Bapak juga mungkin punya pengalaman di bidang keuangan atau bidang akuntansi lingkungan. Nah, ketika tesis nanti kan Bapak Naim kan bisa tentang pajak, nanti publikasinya bisa tentang CSR, bisa tentang yang lain seperti itu. Nah, dan itu bisa jalan bersamaan. Nah, misal, saya kok pajak, lah, atau gini, kebalikannya, Bapak konsen di pajak, ternyata yang bimbing dosen apa ya, lebih ke admin, manajemen, kan nggak begitu seneng gitu ya. Tapi dapat dosennya itu maunya dan expertnya di bidang manajemen, ya mau nggak mau, kan Bapak harus ngikutin dosennya juga supaya match seperti itu ya, walaupun ya dosen akuntansi dianggap semua bisa ya bisa, tapi kan lebih ke konsen dan fokus kepakarannya itu akan lebih baik Pak, seperti itu. Jadi ya ketepatan Bapak Ibu dengan dosen pembimbing itu akan lebih baik ketika memang Bapak Ibu konsen di mana terkait dengan kemarin yang ngajar sinten, yang minggu ini yang ngajar sinten. Jadi mata itu lebih ke apa, CSR ya, CSR GCG. Nah, ketika Bapak Ibu pengen CSR GCG ya milihnya bisa. Kalau milihnya misal contoh siapa gitu yang misal tidak pakar di bidang itu ya nanti pembuatan tesis Bapak itu enggak sebaik atau dipegang kepada orang yang ahlinya, misalnya seperti itu. Nah, sekali lagi tesisnya beda-beda dengan publikasi bisa. Kalau Bapak Ibu misal, saya sudah punya misal Pak siapa ya di sini ya, siapa di sini yang banyak ya, atau Mbak Rizka terkait tentang audit misal gitu. Nah, nanti bisa punya data-data audit bisa nyicil duluan gitu ya, data-data dari KAP atau dari mana itu bisa nyicil duluan. Bisa cepat, lebih cepat. Itu ada yang tanya lagi? Lanjutan? Apa?
Betul, betul. Nah, betul Bu. Jadi, nah itu gini, kalau benar Bu, kalau tesis sama publikasi bisa beda dan boleh beda. Otomatis dengan tema yang berbeda, nanti Bapak Ibu juga datanya juga beda, kemudian cara ngolah datanya bisa beda, bisa enggak, bisa tetap sama, tapi yang jelas datanya pasti beda. Ketika datanya beda, nah ini ada berbagai kemungkinan ketika data yang publikasi itu bisa Ibu dapatkan dengan cepat, nah itu kan nggak menjadi masalah, karena itu cuma katakanlah ya dari saya ya, bukan cuma ya 10 halaman saja. Nah, 10 halaman saja itu juga sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk menulis 10 artikel dan cari data. Yang dipermasalahkan itu ternyata gini. Tadi sudah kita bahas ya di sebelum kuliah mulai, karena waktu, mengingat waktu untuk publish ya itu butuh waktu yang cukup lama. Ada yang sampai 4 bulan, ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun juga ada. Nah, makanya itu kenapa tadi duluan supaya Bapak Ibu bisa lebih ada space waktu nih, gitu ya. Kalau nunggu tesis kan tadi lagi harus bimbingan berkali-kali, harus ujian dulu proposal, baru ambil data, baru setelah ambil data Bapak Ibu Anda olah, ketika diolah, nah itu baru bisa displit. Dan itu pun ketika jalan kan harus menyelesaikan tesis dulu baru bisa displit. Nah, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu aplikasi dulu dengan catatan punya datanya dan bisa mengambil data duluan, itu bisa lebih waktu lebih panjang seperti itu. Ya bisa 4 bulan ya tadi saya ceritakan juga. Untuk informasi juga tadi tidak saya share terkait dengan fast track ya memang di dunia penjurnalan ada model fast track Bapak Ibu. Jadi bisa katakanlah 2 bulan itu accepted publish juga ada, tapi memang itu biayanya mahal ya. Ada nggak di jurnal itu termasuk apa ya legal atau melanggar aturan atau enggak? Kalau selama ini di jurnal legal, karena kenapa? Itu jumlah pembiayaan normal sama fast track itu dicantumkan di jurnal. Memang terang-terangan ada seperti itu. Nah, tetapi di luar hal itu berbagai kampus itu melakukan apa ya pembatasan ya dan anjuran bahwa seharusnya atau direkomendasi tidak boleh itu menggunakan jalur fast track atau jalur cepat seperti itu. Karena apa? Ya pertama bisa harganya mahal, nanti memberatkan penulis, bisa sampai 2 kali lipat, bahkan 3 sampai 4 kali lipat Bapak Ibu. Untuk informasi saja, yang selama ini saya tahu untuk Sinta itu sambil saya lihatkan deh, biar tahu, ya, biar tahu deh. Oke, biar Jajat. Nah, terkait dengan Sinta, ini dari gambar-gambarnya dulu ya Bapak Ibu. Sinta itu ada 6 level. Ya. Ada level 6, Sinta level 6 seperti ini, yang sebelah kiri. Nah, kemudian ada level 5, ini kayak nama-namanya saja, bentuk-bentuknya saja. Sinta 5, ini adalah suatu tahapan dari itu, pelevelan dari suatu artikel jurnal. Nah, kalau Bapak Ibu kan besok ke Sinta 3. Nah, berarti jurnal Sinta 3 seperti inilah nanti ya. Ini cuma cover aja ya, gambar. Jadi 6 itu adalah level paling bawah. Yang paling tinggi adalah Sinta 1. Nah, berarti kalau di S2 Udinus ini menyarankan Sinta 3 itu adalah di tengah-tengah. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian Bapak Ibu bisa ngeceknya atau bisa secara langsung, ada yang ada laptop atau yang ada handphone dan sebagainya bisa ngecek juga. Maksudnya ini https sinta.kemendikbud.go.id. Nah, misal ini, nah seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa mengecek tentang jurnal itu di sini. Ya.
Nanti bisa ngecek caranya gimana, source jurnal. Nah, ketika ini Bapak Ibu bisa memfilter. Nah, ini yang kelihatan kan. Oke, ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada subnya juga ada, subjek areanya. Nah, pilih aja Sinta 3. Mau apa? Ekonomi. Misal putar, seperti itu. Nah, nanti akan ketemu Bapak Ibu. Akan ketemu berbagai jurnal. Nah, ini ada tulisannya akreditasi Sinta 3. Kelihatan nggih, semuanya yang online juga nggih. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu caranya gimana? Ketik aja akuntansi gitu. Ini untuk contoh. Nah, ini adalah jurnal-jurnal akuntansi Sinta 3 di Indonesia. Jadi jurnal itu ada dua nih Bapak Ibu ya. Jurnal nasional sama jurnal internasional. Nah, kalau di Indonesia nasional itu namanya Sinta. Ya, Sinta itu tempat untuk apa ya, pelevelan terhadap suatu jurnal. Tapi kalau untuk indeksasinya namanya indeksasi Garuda. Ini contoh saya lihatkan yang equity. Equity Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi. Ini Sinta 3. Nah, indeksasinya itu Garuda namanya. Tapi levelnya di sini akreditasi Sinta 3. Coba kita klik websitenya. Ini di Veteran Jakarta. Ini sebenarnya harus di awal, menurut saya harus semester 1 itu harus sudah pemahaman tentang ini tahu dulu. Ya, walaupun Bapak Ibu nanti actionnya setelah mendapatkan dosen pembimbing. Tapi minimal harus ada siap-siap pemanasan, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat untuk contoh ini berarti resmi untuk alamat e-jurnal UPN Jakarta. Jadi melihatnya paling enak Bapak Ibu dari Sinta tadi, kemudian di situ ada link untuk jurnalnya. Ya, paling enak seperti itu. Nah, ketika lihat seperti ini contoh ya, berarti di tahun 2023 itu hanya mempublikasikan dua volume. Dua nomor. Volumenya sama 26 tapi nomor 1 sama nomor 2. Nah, di tahun 2024 ini dia belum mempublikasikan on progress. Seperti apa itu artikel di jurnal, kita klik aja. Contoh yang volume 26 nomor 1. Nah, inilah bentuk dari jurnal ya Bapak Ibu nih. Nah, Bapak bisa melihat Sinta 3 itu bahasa Inggris ya. Kemudian juga ada yang bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia, kemudian ini bahasa Inggris. Ya, jadi memang ada berbagai aturan Sinta 3, tapi nanti juga perlu Bapak Ibu perhatikan apakah dia bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Indonesia. Nanti harus lihat di panduannya, karena rata-rata itu jurnal Sinta 3 bahasa Inggris. Rata-rata. Ada, ini contohnya yang bahasa Indonesia seperti ini, Bu. Nah, ini ada. Dikasih fraud teori dalam dikasih fraud ini kita coba buka ya. Ini yang nulis berdua. Nah, jarang yang nulis orang sendiri. Nah, ini ada, nah, tapi jarang banget. Nah, ini ada kebetulan, tapi jarang. Nah, ini misal kita lihat cara yang download ya, tinggal ada PDF-nya, di download, kemudian coba kita buka. Artinya apa? Nah, ini yang bisa Bapak Ibu lihat. Diterima di bulan, oke, diunggah. Jadi ini submitnya Bapak Ibu bisa lihat ya, di Desember 2023. Kelihatan nih. Nah, ini ada proses perjalanannya. Jadi dia unggah atau istilahnya submitnya Desember, kemudian diterimanya Maret, publikasikan 2024. Nah, ini kan sekitar 4 bulan nih Bapak Ibu ya. Nah, waktu inilah yang bisa bahasanya apa ya? Bahasa Jawa ini nyolong star bahasanya. Jadi lebih duluan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti bisa ngira-ngira nih, saya mau lulus kapan ya? Ya nggak harus cepat juga sih. Mau terserah Bapak Ibu mau di sini sampai semester berapa kan ya boleh lah Bu. Bener deh. Kan yang penting bayar lah Bu ya. Oke, gitu. Saya. Ya. Semakin lama semakin bayar. Gitu ya. Pak ya. Jadi
monggo. Tapi kalau saya tadi kan ditanya dan kalau bisa cepat ngapain lama, gitu kan. Setelah ini kan masih ada satu level perkuliahan lagi buat Bapak Ibu semuanya, yaitu apa? Tiga. Masih ada satu lagi. Tuh. Nah, ini contoh aja. Nah, ini Bapak sekali lagi Bapak Ibu bisa membayangkan nanti ini contoh 4 bulan. Nah, 4 bulan di Desember itu artinya apa? Sudah selesai turnitin, sudah selesai penelitiannya, sudah semuanya, sudah ambil data, sudah nulis semuanya. Nah, kira-kira ini mau cepat. Nah, kita juga belum tahu ya, yang bisa jawab nanti kapolanya aja, apakah diterima saja sudah cukup, apakah harus sampai publikasi. Ya, ya semoganya diterima saja. Kalau nunggu publikasi, kebetulan ini contoh yang cepat. Nah, ketika nanti contohnya lama, ya udah nanti bisa sampai tahun depannya sudah bisa. Nah, ini iseng dan random misalnya gitu. Nah, terkait dengan penjurnalan. Nah, ini kebetulan terkait dengan slot. Saya cari yang lain juga. Ini halamannya 22, Pak, kebetulan ini. Ini karena dia ambilnya artikel itu, Pak. Metodenya dia beda. Metodenya dia ini, metode bibliometrik analisis. Seperti ini. Ya, metodenya. Jadi dia menganalisis artikel. Jadi boleh, ya itu bebas. Jadi metodenya menggunakan 244 artikel. Dia datanya bukan data kuesioner, bukan data keuangan, data audit, bukan. Tapi dia data artikel. Kita coba cari yang ini aja. Ada hubungannya sama audit. Coba. Oke, nggak apa-apa. Masuknya ke ekonomis atau ini ke Oke, saya kasih contoh ini. Jadi kalau mau submit di sini, Bu, maksudnya kalau mau masuk di sini, masuknya di submission. Jadi di sini ada menu, berbagai menu. Nanti Bapak Ibu juga bisa pelajari. Nanti sebenarnya kalau misalnya saya di mata kuliah metode penelitian, saya bisa lebih rinci lagi, Bapak Ibu. Tapi kalau ini kan mata kuliahnya audit ya, jadi saya harus membahas artikel yang berkaitan dengan audit. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, ini contoh aja sekilas nih terkait dengan penjurnalan. Nah, di situ ada informasi tentang jurnal. Saya juga buka satu-satu nih. Jurnal tentang submission. Nah, ini submission ini yang harus dipenuhi. Nah, ini contoh yang saya ungkapkan tadi pertama, yaitu adalah ini 25. Nah, jadi di persyaratan ya, di sini persiapan di dalam submit atau Bapak Ibu harus ngecek satu-satu checklist di sini. Contoh yang paling tadi yang sudah saya sampaikan ada 25%. Ini merekomendasikan autor untuk melakukan cek secara pribadi sendiri manuskrip untuk mengecek plagiarismenya. Di sini nanti editor dapat secara langsung menolak manuskrip yang lebih dari 25% dari tes Turnitin sebelum masuk di review proses. Jadi ini namanya kalah sebelum bertanding, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu belum sampai dicek sama reviewer, sudah kedapatan administrasi 25% lebih, itu sudah itu dinyatakan gugur, di reject. Ya, reviewer itu nah, pertanyaan bagus Pak. Reviewer itu rata-rata selama ini kalau jurnal itu dosen. Dan itu dosen yang expert di bidang tema yang Bapak Ibu kirim. Misal orang akuntansi ya reviewernya dosen akuntansi. Nah, ini bisa pertanyaan Bapak Ibu bisa saya jawab di sini. Namanya editorial team. Nah, kita pilih. Gimana? Ya, karena semua reviewer ini yang saya paham itu dosen, bukan orang LIPI, bukan orang yang di penelitian apa gitu, enggak, di BRIN gitu enggak. Jadi lebih ke DRTPM, jadi di bawahnya kementerian. Nah, ini contoh editorial team yang Bapak Ibu harus tahu. Nah, ini bisa dilihat di editorial team,
Nah, di sini ada nama reviewer Bapak Ibu. Kelihatan nggih? Oke, nah reviewer inilah yang nanti salah satu dari ini reviewer sampai ini adalah yang akan mereview punya Bapak Ibu. Nah, ini Pak. Jadi kalau tadi ada yang tanya yang review siapa? Nah, ini. Ada yang misal jurnal equity, ada yang dari paling atas ini ya, ada Negeri Surabaya sampai Universitas Terbuka, ada yang dari Jaya, Mercubuana sampai STAN sampai Pamulang. Jadi ya seluruh Indonesia Pak. Jadi misal jurnal ini kan misal miliknya ini atasnya kan UPN Veteran Jakarta, tetapi reviewernya itu se Indonesia Pak. Jadi memang di dunia penjuranan sendiri itu ada syaratnya Pak. Tidak boleh orang veteran saja itu. Tetapi kalau ini kan editor in chief, ketuanya managing editor nanti yang akan menghubungi Bapak Ibu. Kemudian editor board ini adalah yang bagian tadi memfilter saringan pertama atau kesesuaian scope atau jurnal Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nulisnya tentang apa ya, bukan tentang akuntansi, sampai di sini pasti ditolak. Seperti itu. Kemudian ini jurnalnya apa? Bapak Ibu bisa lihat dari konsentrasinya. Misal dia terkait dengan equity, akuntansi, Bapak Ibu penelitian tentang marketing, ya pasti langsung ditolak oleh ini Putu, Ayunita, Ekawati, Musnah, nanti ditolak sama ini. Tidak sesuai penelitiannya, tidak sesuai bidangnya. Bisa menjawab tadi, Pak? Oke, cukup ya. Nah, kemudian saya lanjut terkait dengan tadi submission. Yang harus diperhatikan siap-siap dari awal adalah Bapak Ibu tadi turnitin, kemudian ini untuk aturan nih Bapak Ibu ya. Font, spasi. Nah, jadi manuskrip harus ditulis dengan single spasi, spasinya 1. Kemudian fontnya 12, papernya 4. Kemudian manuskrip maksimum artikel 6.000 kata atau 20 halaman. Sebisa ini harus dipastikan seperti ini. Jadi, kalau enggak nanti takutnya ditolak. Ini. Kemudian, nah ini perlu Bapak Ibu ketahui proses review 3 sampai 6 bulan. Kelihatan deh semuanya ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Bapak Ibu aturan Sinta 3 tidak selalu sama. Tenang saja. Ya nanti pintar-pintarnya pandai-pandainya Bapak Ibu dan pintar-pintar menganalisis jurnal Sinta 3 yang cepat, yang bisa menerima artikel Bapak Ibu, kemudian yang bayarnya murah dan sebagainya, itu beda-beda soalnya. Di dunia ini, di Indonesia ini ada yang gratis nggak? Ada. Jadi tidak semua berbayar. Nah, kalau ini kita lihat contohnya ya Bapak Ibu ya. Publication fee, kebetulan equity 1 juta Bapak Ibu. Nah ini Sinta 3 kebetulan 1 juta. Setiap jurnal mempunyai kebijakan masing-masing. Ya, cara yang gratis ada Pak? Ada. Yang mana Pak? Saya belum update gitu ya. Nanti bisa sambil dicari-cari caranya di tadi Sinta Kemendikbud tadi. Kan nggih? Kalau menurut saya lebih cari informasi dulu Bu. Jadi informasi dulu minimal ada beberapa target yang harus Bapak Ibu tahu. Oke. Jadi ini kebetulan 1 juta. Tapi yang 1 juta itu tergolong apa ya? Mahal atau murah ya? Murah ya? Kalau 1 juta. Iya Pak, murah. Murah ya? Oke. Iya, Kan kalau Sinta 3 1 juta murah sih Pak. oke. Betul Bu. Nah, kemarin juga ada yang misal Bapak Ibu, kebetulan ini saya belum ngecek lagi. Ada yang jalur fast track, ini ada yang sampai 3 juta. Itu juga ada. Nah, itu juga lagi-lagi tergantung Bapak Ibu. Dan di ujung sini saya juga nggak tahu apakah boleh atau enggak. Karena ada yang menganggap fast track itu di beberapa kampus tidak boleh karena itu dilakukan indikasinya prosedurnya tidak standar gitu. Tetapi juga ada kampus yang melakukan itu standar, cuma reviewernya disuruh kerja cepat. Gitu. Istilahnya kalau bangunan apa ya, borongan sama harian gitu. Kalau borongan kan bisa tambah malam, tambah jam lembur, ya bayarnya kita mahal.
Gitu. Seperti itu analoginya kayak gitu. Kemudian tadi sudah, oke ini juga sudah. Kita coba ke jurnal lain yang biar Bapak Ibu. Mana Pak? Milik kita, nah ini saya lihat di punya saya aja ya. Itu kan tidak ada unsur pamer gitu Bapak Ibu semuanya ya. Bapak. Takutnya gimana gitu ya. Ini karya saya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di Google Scholar ya, Google Scholar nanti misal contoh ya ketik nama saya ini kita buka itu nanti akan ada nama seperti ini, ada jurnal-jurnalnya dan sebagainya. Nah, pertanyaan Pak AM tadi ya. Nah, ini punya siapa? Lihatnya di sini, Pak. Jadi ketika di Google Scholar ngetik nama saya, ini adalah milik saya semua, Pak. Nah, contoh semisal ini contoh ya, ini ada ide pamungkas. Jadi kalau nama di artikel itu biasanya gunakan nama akhir. Sehingga gitu. Nama saya yang sering di sini ya Pamungkas. Gitu. Di barat ya, Pak? Kayak di barat. Misal Pak Adam, nah bukan Pak Adam lagi, nanti nama belakangnya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Misal artikel itu punya saya atau enggak, ya kita klik aja. Seperti ini. Nah, kalau ini artikel saya yang di internasional. Nah, ini ada kaitan sama audit. Jadi saya ceritanya di audit nih, karena audit lanjutan ya Pak mata kuliahnya. Nah, ini artikel saya, Bapak Ibu, ini open access. Jadi, di luar negeri ada yang gratis atau tidak? Banyak. Di luar negeri juga yang gratis banyak. Kemudian ada tanya lagi, tadi nominalnya sampai 40 juta, benar atau enggak? Jawaban saya, betul. Nanti kita bisa publish di artikel tertentu, itu bayarnya 40 juta. Betul. Ini saja di jurnal ekonomi saya waktu itu 21 juta. Ini. Bina ekonomis. Nah, kemudian ini contoh, nah ini saya mau jelaskan karena nyinggung kebetulan ke sini, saya nyinggung ke Scopus. Nah, Scopus itu juga Bapak Ibu juga harus tahu untuk di mahasiswa S2. Scopus itu adalah tingkat pengindeksasian di internasional, di luar negeri sana, secara internasional. Kalau di nasional namanya Sinta, kalau di internasional namanya Scopus. Nah, Scopus ya indeksasi ini, scopus.com coba ya. Nah, caranya seperti ini. Dibuka scopus.com, agak lama. Nah, scopus.com seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa langsung cek atau melihat langsung di sini. Bapak Ibu bisa melihat misal autor. Nah, autor, tidak usah jauh-jauh, saya aja gitu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu untuk punya saya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini saya nulis di Scopus ya. Ini ada 41. Ini ada tulisannya Universitas Jenderal Nusantara. Jadi ada 41 paper atau artikel yang alhamdulillah sudah saya publikasi di jurnal internasional. Kalau jangan dibayangin ya Bapak Ibu ya, pusing nanti. Oke, ada 41 dokumen. Nah, ini bisa dilihat dari tahun berapa dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek iseng, ini bayarnya berapa sih, gratis atau enggak, bayar atau enggak, nanti bisa cek. Nah, ini yang kemarin, ini Bu, kenal toh Pak Johan, Pak Vincent, Didi Arianto. Nah, ini kemarin kita bayarnya 31, nah 31 juta yang ini. Ini open access. Kebetulan ini adalah output hibah dari Dikti, ya nggak bayar Pak, kitanya yang bayar, dapat hibah itu dibayarin, itu bayarin 31 juta. Tapi kalau misal bayar sendiri ya mending buat beli iMac kan gitu ya Pak ya. Nah, ini untuk di dunia perskopusan seperti itu, Anda Bapak Ibu bisa ngecek. Misal contoh Bapak Ibu pengen saya tentang pajak. Nah, Bapak Ibu bisa searching nama dosen di Udinus, namanya siapa, caranya kayak gini. Tulisannya banyak atau enggak, expertnya di mana.
iseng ngecek nama seorang author search ini kan Bapak Ibu bisa ngecek berdasarkan nama. Jadi kalau misal kenal nama siapa di sini, saya nggak mau buka. Apa? Nah, ya, nanti kalau misal tahu nama dosen di sini, Anda silahkan ketik. Saya tahu ketik nama dosen di sini, nanti nggak enak saya buka punya orang gitu ya kan, saya bukanya punya saya sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya, dia konsennya apa, kepakarannya apa dan sebagainya, bisa jadi Scopus dokumen. Kalau nggak ada berarti nggak pernah nulis. Kalau ada banyak berarti dia nulis gitu aja. Terus konsennya di bidang apa, Bapak Ibu bisa cek. Kemudian jurnal yang Bapak Ibu tuju tentang apa, kalau di itu ya levelnya, kalau di S2 rata-rata memang di Sinta 3 sama Sinta 2 seperti itu. Tapi kalau levelnya S3 harus wajib harus nulis Scopus Pak semuanya. Kalau nggak Scopus nggak boleh, ya nggak bisa lulus. Syarat lulus itu harus Scopus kalau dokter saat ini. Nah, kemudian contoh yang terkait dengan jurnal, artikel. Punya saya Bu ya. Nah ini download. Nah, ini artikelnya bisa dilihat secara langsung ya. Ini saya mau cerita bahwa terkait dengan mata kuliah ini ya, Bapak Ibu juga bisa melihat kalau saya konsentrasinya di penauditan dan lebih ke forensik seperti itu. Jadi masih relate ya, relevan juga terkait dengan audit ya, lebih ke audit investigasi atau investigatif. Nah, di dalam penelitian ini saya waktu itu ya untuk penelitian mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN di Indonesia. Nah, jadi kemarin kan sudah ada yang menyinggung tentang Garuda dan sebagainya. Ini akan coba kita lihat. Oke, saya download masih keluarnya. Oke, ini untuk artikel ya, Bapak Ibu, info di sini terkait dengan bagaimana ini 16 halaman. Tapi bisa melihat 16 halaman minimal, jadi Bapak Ibu nanti bisa ya kurang lebih 10 sampai 15. Ini 16 agak terlalu banyak. Kemarin mau dipadetin saking itu ya, kalau sudah senang neliti ya nulis gitu aja. Suruh ringkas itu lebih susah daripada ngembangin. Kalau yang saya alami gitu, misal Bapak Ibu juga mungkin besok kalau tesis duluan, kemudian meringkas itu juga ada tingkatan kesulitan gitu. Tingkat kesulitan itu meringkas. Karena meringkas itu susah Bapak Ibu. Karena semuanya pasti Bapak Ibu anggap penting. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh terkait dengan yang harus kita pahami di mata kuliah audit ini, yaitu contoh di saya untuk mengetahui mendeteksi laporan kecurangan laporan keuangan. Dan itu menggunakan hexagon fraud analysis. Jadi harus ada unsur teorinya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti juga di mata kuliah apa ya, ada filsafat atau ada mata kuliah untuk penelitian juga, atau dulu di S1 Bapak Ibu dapat mata kuliah teori akuntansi, masih ingat? Mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, masih ingat? Ada yang ingat? Judulnya ingat? Oke, kalau yang online ada yang masih ingat? Teori akuntansi. Nah, jadi Bapak Ibu penelitian juga harus mengkaitkan dengan teori atau harus menggunakan grand teori atau teori dasarnya untuk apa? Menguji berbagai elemen ataupun faktor. Kalau di sini ilmunya di sini lebih ke substansi ya sekarang, ke substansi 9 terkait dengan kemampuan stabilitas keuangannya, kemudian tekanan dari eksternal, kemudian bagaimana efektif monitoring ya, pengendaliannya dia efektif atau enggak, itu. Kemudian ada audit change, perpindahan audit, ini menarik. Kalau terkait dengan hal-hal kayak gini ya nanti saya di sini lebih konsennya di audit, makanya saya ditempatkan di mata kuliah audit itu. Ada kalau saya lebih ke pengauditan sama di keuangan seperti itu. Jadi kecurangan laporan keuangan, top value,
sampai ke audit itu saya lebih konsen di situ. Perpindahan direktur juga terkait dengan perilaku juga, arogan, kolusi itu juga saya lakukan, saya teliti. Nah, ini untuk laporannya adalah laporan keuangan yang sudah dikonsolidasi di BUMN. Itu. Kemudian, nah ini sampelnya 125. Kalau terkait sampel itu Bapak Ibu semua tidak terlalu ada batasan sebenarnya. Kalau Sinta 3 itu katakanlah 50 aja sudah bisa, nggak masalah. Jadi Bapak Ibu misal datanya besok, Pak, dapatnya itu Pak 55 dan sebagainya, nggak apa-apa, submit aja berani. Tapi kalau misal di bawah 50, ya walaupun tidak ada aturan resmi, tapi kalau saran dari saya ya yang sudah duluan itu jangan. Ya. Kalau bisa di atas 50 ya Bapak Ibu ya. Jumlahnya berapa Pak? Apakah harus ratusan? Tidak. Ya misal 55, 60, 70 nggak apa-apa. Tapi ya biasa semakin tinggi, semakin banyak sampel itu akan semakin bagus. Kan jumlah sampel harus mendekati populasi kan bagus. Kemudian nah ini yang di akuntansi yang kemarin saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu itu yang di introduction itu harus menjelaskan terkait dengan fenomena atau permasalahan atau kejadian dari suatu hal. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya nanti bisa apa ya ngangkat dari permasalahan pekerjaan Bapak Ibu atau misal Bapak Ibu ada yang di KP, ada yang di perusahaan apa, angkat di perusahaannya aja nggak masalah seperti itu. Terkait dengan audit yang saya sampaikan kemarin ada itu informasi dari Asosiasi ACF Indonesia menyatakan bahwa ada survei ya, berdasarkan survei data itu 70% di Indonesia ya adanya korupsi seperti itu. Kemudian ada juga Indonesia mendapatkan ranking 85 dari 180 negara itu. Kemudian ACFE di sini ada survei yang menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan itu 6,7% dengan kerugian total kerugiannya nah ini 2,260. Kemudian ada data terkait dengan ACFE lagi menunjukkan bahwa kasus Indonesia korupsi ini ada 167 kasus di BUMN ya ini kemudian ada 22 kasus juga ada kemudian lagi ada data jadi isinya semua adalah terkait dengan data terkait dengan tema atau sesuatu hal yang Bapak Ibu angkat kemudian misal contoh Bapak Ibu mengangkat tentang audit report lag atau audit delay nah itu juga nanti harus menceritakan fenomena-fenomena terkait oh ini terdapat perusahaan yang melakukan audit yang itu ya penyampaiannya terlambat itu perlu disampaikan semuanya nah sampai ke data BPK dan sebetulnya ini di PT Garuda juga PT Garuda Indonesia nah ini kerugiannya sampai 2 billion di 2018 kemudian di sini ada Garuda Indonesia ada Waskita Karya kemudian nah ini semua ada asuransi Jiwasraya ini juga kita sampaikan seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak menunjukkan permasalahan yang ada. Jadi akar dari permasalahan kenapa Bapak Ibu meneliti itu adalah berangkatnya dari permasalahan. Ya, kalau tidak ada masalah jangan diteliti nih Bapak Ibu. Jadi memang kita harus ada masalahnya. Biasanya ya kita kalau penelitian ya saya cari-cari masalah. Ada penelitian yang apa? Penelitian yang terkait pinjol maupun gagal pinjol yang masyarakat itu ibaratnya kayak meremehkan pinjol sehingga banyak yang terlalu tertril. Oke, ya pinjol jika kita ngetiknya di sini Pak di buku. Misal pinjol ya Pak ya. Oke, pinjol. Oke. Nah ini ada Pak banyak penelitian. Bahwa ini ada, wah ini sampai 10 halaman berarti ratusan Pak. Misal contoh terkait dengan pemahaman konsumen pinjol akuntansi ya, akuntansi ada nggak ada Pak.
Ada Pak, banyak Pak. Nih, membangun pemahaman keuangan mencegah korban pinjol. Itu pinjol. Ini pengaruh pinjaman online terhadap gaya hidup mahasiswa akuntansi di Kabupaten Sidoarjo. Seperti ini. Banyak tentang pinjol. Iya Pak. Atau mungkin ada yang request apa untuk kita review juga bisa. Nah, saya fleksibel aja. Seperti itu. Kemudian, nah, ini harus Bapak Ibu tekankan. Nah, kemudian harus ada novelty. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Tadi melanjutkan pertanyaannya Pak, yang pertama turnitin tadi Pak Adam. Jadi kita itu selain tidak boleh sama uji turnitinya, kita juga harus bisa memberikan suatu perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Misalnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh sama dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Bukan hanya kata-katanya, tetapi juga konsep maupun penelitiannya. Seperti itu. Gimana cara membedakannya? Tambah satu variabel. Mudah sekali Bapak Ibu. Tambah satu variabel, dikurangi satu variabel itu juga sudah beda. ABCDE, ya kita penelitiannya ABCD. Kalau enggak BCD. Kalau enggak, kalau untuk minimal itu sebenarnya tidak ada. Kemudian untuk maksimal juga tidak ada. Tetapi untuk penelitian rata-rata yang saya ketahui itu rata-rata kalau Sinta 3 ya sekitar 3 sampai 4 variabel cukup. 3 variabel itu maksudnya variabel X-nya 2, Y-nya 1. Itu kan 3. Itu boleh. Masih boleh kok Pak. Jadi nggak harus banyak-banyakan, itu enggak. Nah kebetulan pas misal contoh ini punya saya pasnya. Ini ada gambarnya nggak ya? Apa sini. Ini enggak. Nah ini variabel saya Bapak Ibu. Nah tadi kan nyinggung tentang variabel. Nah penelitian yang saya lakukan ini tentang variabel 1 sampai 8. Saya kebetulan 8 variabel ini. Jadi lebih banyak lebih baik tidak. Jadi tolak ukurnya tidak banyak-banyakan, tetapi lebih ke isu yang lagi menarik apa, kemudian sekarang lagi banyak disitasi berapa, karena di dunia artikel ini harus, kan nanti artikelnya dipublish. Tujuan dipublish kan inti pertamanya kan lebih ke share ilmu terkait dengan hasil riset kita. Nah, hasil riset kita itu nanti akan disitasi. Citasi itu misalnya seperti ini, yang menggunakan daftar pustaka pasti Bapak Ibu di skripsi juga sudah paham seperti itu. Nah, itu ada indeksasinya. Misal contoh, ini yang tadi saya punya saya, ini ada informasi citasi. Nah, nanti apa ya, kualitas itu ditentukan dari citasinya. Nah, misal contoh, saya, ini Udinus, dirujuk itu yang sudah mensitasi artikel saya sama ini berarti ada jumlahnya 1861 kali. Di artikel saya alhamdulillah disitasi 1800 artikel di Indonesia maupun ya di dunia seperti itu. Nah, kita bisa melihat dari mana saya nulis itu pertama kali jadi dosen 2014. 2014 ini punya saya ini. Dulu saya 10 tahun yang lalu meneliti tentang ini, religiositas dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan akuntansi, kecurangan akuntansi. Itu yang mensitasi sudah 123 artikel. Mau dilihat siapa? Bisa. Ini klik. Nah, tujuan dari sinyalnya kok nggak bagus. Tujuan dari kita, nah ini Bapak Ibu. Jadi yang mensitasi siapa itu kita tahu. Ini yang citasi punya saya yang judul ini, yang citasi ini. Nah, ternyata juga ini ada bahasa Inggris, ada orang internasional, ada berbagai macam seperti itu. Ini sampai halaman 7 dan sebagainya ada. Ini sampai halaman 7 lah, ini yang mensitasi semuanya. Seperti itu. Nah, bagaimana artikel Bapak Ibu bisa disitasi? Ya, penelitiannya harus relevan, harus bagus, harus memang yang sedang marak diteliti seperti itu. Oke, itu tadi terkait dengan citasi. Itu bisa melihat jurnal di mana saja, bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu mulai
Jurnal ya tadi disingkat. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti juga ini penajaman di novelty. Novelty itu yang membedakan. Nah, ini novelty benar-benar ini adalah menambahkan variabel kolusi. Ya, kolusi sebagai kontribusi dalam faktor ini yang dapat mempengaruhi tentang kecurangan laporan keuangan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu harus punya perbedaan yang belum pernah ada. Itu harus Bapak Ibu sampaikan di pendahuluan. Kemudian nanti Bapak Ibu juga harus mengetahui berbagai teori terkait dengan materi yang Bapak Ibu angkat. Misal Bapak Ibu tentang GJG, nanti harus menggunakan teori GJG. Teori sama ini kan di akuntansi juga pastinya Bapak Ibu masih ingat ya di S1 dulu ada apa yang fenomenal Bu? Bapak Ibu kait teori agensi. Ingat ada teori sinyal. Masih ingat ada teori terkait dengan stakeholder, ada teori struktur modal, ada teori plan of behavior, ada teori positive accounting teori dan sebagainya. Nah, itu nanti harus Bapak Ibu sampaikan. Setelah itu Bapak Ibu nanti ada penjelasan terkait dengan berbagai variabel. Nah, ini selanjutnya yang paling mendasar ya, Bapak Ibu harus bisa mampu menulisnya terkait dengan pengembangan hipotesis. Karena di pengembangan hipotesis ini itu adalah penjelasan bagaimana penelitian Bapak Ibu akan melakukan penelitian apa dan bagaimana isi dari argumen-argumen Bapak Ibu terkait dengan yang Bapak Ibu hipotesiskan. Bagaimana sih untuk stabilitas keuangan itu bisa mempengaruhi dengan kecurangan laporan keuangan. Bagaimana dari efek atau pengaruh external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Bagaimana nanti mengetahui efek ineffective monitoring. Apakah berpengaruh? Benar nggak? Secara logika gimana? Kalau tidak efektif monitoringnya akan menyebabkan kecurangan laporan keuangan. Itu jelas. Seperti itu. Bapak Ibu juga pasti sudah tahu. Nah, tetapi hasilnya bagaimana? Nah, ini kan H3. Nah, nanti Bapak Ibu melakukan pengecekan menggunakan data-data, rasio, kemudian ini untuk alat ukurnya, menggunakan rasio ukuran ini. Nah, caranya gimana? Nah, ini Bapak Ibu nanti harus memikirkan di sini. Nah, bisa penelitian Bapak Ibu bisa cepat atau enggak, bisa dari sini ya Bapak Ibu ya. Misal contoh untuk mengetahui tentang perpindahan auditor, ya, audit change, ya, itu dinilai dengan variabel dummy. Ketika ada perpindahan, misal 1, kalau nggak ada perpindahan 0, gitu. Kemudian contoh ini ada perpindahan direktur. Ini kalau 1 pindah selama 2016 sampai 2020, 1, kalau tidak berarti 0. Gitu. Nah itu nanti pakai data Excel gitu Bapak Ibu ya, semua nanti input satu-satu seperti itu. Tapi itu kalau ini adalah penelitian kuantitatif, menggunakan data. Kalau Bapak Ibu menggunakan penelitian itu data primer, bukan sekunder seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa dibuat kuesioner. Bapak Ibu yang misal ada Pak Sapa di sini atau Mbak Alivia atau yang lain itu misal menggunakan kuesioner, ya teman auditor banyak, ya tinggal kuesionernya pakai Google Form, Bapak Ibu bisa masukkan di grup WA yang ada auditor semuanya, misal itu teman Bapak Ibu semua, sudah jadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ke Google Form, ya, kemudian kuesionernya ada, di share ke grup WA, ada anggotanya 100 auditor, di hari itu juga ngisi semua, data Bapak Ibu selesai dalam waktu 1 hari. Nah, kita tinggal pinter-pinternya cara cari data yang mudah, itu juga semua tergantung Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misal temannya banyak ataupun punya teman yang temannya banyak, itu ya enak juga. Monggo, itu terserah Bapak Ibu. Tapi kalau misal seperti ini, seperti saya ini, wah ini lumayan tegel Bapak Ibu. Ini semingguan kadang nggak rampung ini. Ini semingguan nggak rampung. Ini. Bikin cari satu-satu ini. Ada tadi datanya 100, katakanlah satu variabel
1. Ini berarti berapa? Ini 100 kali, cari ini 100 kali, cari ini 100 kali. Berarti kalau ini minimal cari data ini adalah 800 data. Seperti itu. Itu kan katakanlah seminggu mungkin di lembur bisa lah gitu ya. Kalau di lembur kencang, tapi ya jaga kesehatan juga Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda lagi punya teman, nanti kuesioner aja, share ke grup WA, nanti yang di random gitu kasih bonus apa, transfer Shopee Pay atau apa, cepet gitu Bapak Ibu. Bener, coba aja. Itu cepet kalau menurut saya. Nah, kalau saya ini milih-milih Bu, data perusahaan BUMN, kemudian nanti caranya 5 tahun, 125 kali 8, ini kan sudah hampir 1000 sendiri. Itu contoh yang satu. Saya kasih contoh yang agak mudah di Sinta 3. Saya punya Sinta 3. Nah ya. Oh, di 2000. Tahun ini ya. Nah ini, saya nulis nih. Saya di Unimus. Nah, di Unimus juga ada, Bu. Nah, ini ada Pak Yita, saya sama Pak Yita, sama Bu Eni ya. Ini Kaprodi S2 ini ya. Oke. Kebetulan ini skripsi Bapak Ibu. Jadi skripsi di Unimus itu bisa ambil jalur publikasi. Jadi tidak perlu bikin skripsi yang 150 halaman, tapi bisa bikin yang hanya 22 halaman ini selesai. Itu bisa. Unimus bisa. Di kampus-kampus lain juga sudah banyak seperti ini. Ini adalah jurnal Sinta 3, kita bisa ngecek juga, caranya seperti ini, bisa copy paste, kemudian di Google gitu aja, kita lihat kan Bapak Ibu, kalian. Nah, contoh seperti ini. Nah ini ketik aja maksimum media akuntansi. Jadi Bapak Ibu mau milih kampus mana bebas. Apalagi paling enak ya punya relasi Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu punya teman dosen atau teman di kampus mana dan sebagainya, ya bukan orjal sih ya, tapi ya dengan akademik, tapi mungkin ada relasi kan mungkin lebih bisa dibantu nge-track gitu ya. Lebih bantunya di situ. Kalau orjal dititipin harus masuk dimasukin ya itu pakai order itu caranya. Tapi bisa gini ya, ini untuk perlihatkan saja. Saya pernah waktu di sini jurnal maksimum di Unimus Sinta 3. Kita coba lihat bayarnya berapa. Kita lihat 700. Nah betul 700 Bapak Ibu. Nah ini lebih murah daripada yang 1 juta tadi. Ini hanya contoh. Jadi monggo Bapak Ibu bisa melihat. Tapi kayaknya kalau ini jurnalnya Inggris semua ini. Nah, kita cek ya, benar atau enggak. Jadi nanti Bapak Ibu Inggris tidak terlalu susah ya Bapak Ibu ya. Sekarang juga banyak Google Translate. Nah, artikel itu ada 2 nih Bapak Ibu ya. Kalau Google Translate itu untuk dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu saja. Tapi nanti ada yang namanya proofreading. Proofreading itu tingkatan yang lebih tinggi daripada translate, yaitu memperhalus bahasa. Jadi Bapak Ibu ada 2 pilihan untuk translate, pakai Google Translate gratis ya Bapak Ibu. Tapi kalau proofreading itu lembaga ataupun seseorang yang profesional yang bisa menghaluskan artikel kita. Artikel kita dikirim ke sana, nanti minta dihaluskan atau bahasanya dibikin ya lebih formal, itu bayar. Bayarnya berapa? Ya tergantung jumlah halaman dan katanya. Bisa jadi sampai 500.000, bisa jadi sampai 2 juta. Itu. Semua semua itu jurnal dari betul, ada. Iya, ketika misal pengen kualitasnya yang bagus ya bayar proofreading yang levelnya misalnya kayak auditor itu Pak. Misal kita pengen yang bagus kan ya kita auditor Big Four gitu kan Pak. Misalnya ya auditor yang biasa-biasa gitu. Nah ini kebetulan kalau di Unimus ini bahasa Inggris semua Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tertarik di Unimus ini Sinta 3 berarti harus. Oke, seperti itu. Nah, kita mau masuk ke materi kita di audit.
Audit saya penelitian tentang whistleblowing system sama hexagon teori lagi. Penelitiannya ini 120 data. Dan misal Bapak Ibu tesisnya 150 data, nanti Bapak Ibu bisa split 120 data saja yang Bapak Ibu olah. Jadi tidak harus semuanya. Seperti itu. Banyak cara untuk menjelaskan terkait dengan data. Ini datanya bisa terkait satu dengan nih tipe fraudnya di sini bisa. Kemudian Bapak Ibu juga data-data terkait dengan disclosure metodnya, internal audit berapa, eksternal auditnya berapa, di sini pengungkapan kecurangannya. Ini bisa Bapak Ibu di Indonesia juga masuk ya fraud manipulasi di sini dari Hayati 2019. Bapak Ibu menyampaikan data-data di sini. Jadi di bagian pendataan Bapak Ibu harus sangat mungkin harus menjelaskan tentang berbagai penjelasan terkait dengan audit. Mudahnya seperti ada gambar ya Bapak Ibu, nanti juga di conceptual framework di sini harus bisa menjelaskan. Nah, ini ilmunya Bapak Ibu di sini. Sebagai S2 akuntansi, ya pastinya Bapak Ibu penelitian tentang akuntansi gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti Pak tadi ada yang tanya tentang pinjol Pak ya. Jadi pinjolnya itu juga harus ada kaitannya sama akuntansi ya Pak ya. Kalau gini, istilahnya ada sesuatu hal yang terkait dengan akuntansi, ada akuntansi. Jadi jangan sampai ada pertanyaan gini, akuntansinya di mana? Bapak Ibu orang jurusan akuntansi, tapi penelitiannya tentang mungkin pinjol yang itu lebih masuk di bagian manajemen keuangan atau lebih ke manajemen marketing. Nah itu kita tidak boleh keluar dari apa ya jiwa kita. Jiwa kita semua kan accounting ya, accounting auditor seperti itu. Jadi kita tidak boleh yang jauh dari ranah atau keputaran kita. Itu yang mungkin saya ingatkan di awal di sini. Kalau jelas misal tentang pajak ya jelas itu akuntansi, tentang audit juga akuntansi. Tapi kalau misal pinjol tapi nanti ternyata terkait dengan hal-hal yang lain yang bukan kaitan, jangan. Pasti Bapak Ibu kalau misal submit di jurnal tertentu nggak boleh. Harus di bidang akuntansi. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan atau yang perlu dibahas silakan. Oke, ini buka ya Pak ya. Oke. Moga yang lain bisa ada pertanyaan ataupun hal-hal tertentu yang bisa disampaikan. Kita sudah jam 9. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Pak Alex Sugeng, monggo. Pak, saya mau tanya, tadi kan itu plagiasi itu ketika kita copy paste ya Pak sama persis ya. Nah, apabila kita ngutip Pak, itu termasuk plagiasi nggak ya? Kita kan sebutkan namanya yang kita kutip tuh, itu akan terdetek Turnitin nggak ya? Oke, wah ini pertanyaan sangat bagus ini Pak. Nah ini yang sering menjadi apa ya problematika ya bagi seorang penulis. Nah betul Pak, jadi nama dari artikel ilmiah itu sebenarnya artinya adalah tidak yang membedakan secara real itu kita tidak menulis sendiri Pak. Betul Pak. Jadi menulis sendiri itu seperti nulis di koran, nulis cerpen, nulis itu kan nggak ilmiah. Nah inilah pertanyaan Pak Alex Sugeng ini yang membedakan penelitian artikel itu tulisannya ilmiah atau enggak. Seperti itu. Kalau kita bikin novel itu kan nggak ada citasi, nggak ada motifnya ya Pak ya. Itu jelas, itu bukan ilmiah. Nah kalau yang penelitian yang bagus adalah penelitian yang mensitasi, mengambil informasi ataupun mensitasi itu ya, mengambil referensi dari orang lain. Nah terkait dengan pertanyaan Bapak tadi ya, saya jelaskan secara umum dulu biar mungkin yang belum tahu menjadi tahu. Pertanyaan Bapak itu betul Pak. Jadi kita itu mensitasi nanti bakalan kena Turnitin. Itu jawabannya betul. Tetapi kita bisa apa di situ? Nah, kita bisa melakukan namanya parafrase. Jadi kita memang istilahnya diwajibkan ya itu untuk merubah kata-kata maupun susunan kalimat
yang sudah pernah diungkapkan atau pernah disajikan, pernah dinyatakan oleh penulis sebelumnya di luar sana yang sudah terpublikasi. Caranya bagaimana? Kita bisa menulis ulang, ya, menulis dengan kata-kata kita sendiri, tetapi, nah ini Pak, yang paling penting ini, tetapi tidak boleh jauh atau tidak boleh keluar dari substansi yang dimaksud. Tidak boleh terlalu banyak menambah-nambahi ataupun mengurangi dari atau bahkan memelintir atau bahkan tidak sesuai dengan citasi yang kita lakukan, seperti itu. Jadi peran kita memang di penelitian itu memparafrase dari referensi-referensi atau kutipan yang kita dijadikan rujukan, Pak. Seperti itu Pak Alik. Jadi peran kita memang merubah, ya, merubah SPOK-nya, mau merubah, misal kita mensitasi 5 kalimat, 5 kata Pak dalam satu kalimat. Nah kita itu bisa menjadikan 10 kata, itu boleh. Kemudian juga kita bisa dari citasi itu kita mensitasi 3 kalimat Pak. Tetapi kita mampu meringkas menjadi 1 kalimat saja, itu boleh. Jadi memparafrase itu tidak harus mengembangkan, tidak harus sama persis, tapi kata-katanya dirubah, nggak harus. Jadi 5 kata harus 5 kata, nggak boleh, nggak harus seperti itu. Kemudian 5 kata jadi 10 kata harus seperti itu, tidak. 10 kata jadi 5 kata itu boleh. Artinya apa? Kunci dari memparafrase itu substansi tidak boleh berbeda. Betul Bu. Jadi makna gampangnya maknanya podo, tapi kata-katanya beda. Nah, gitu. Gampangnya gitu. Saya tak campur-campur ada Jawanya. Ya. Oke, itu Bu. Jadi seperti itu Pak Alik. Nah, tadi ada. Jadi, Pak, kalau ini Pak, misalnya kan yang kita kutip itu nggak terima Pak, kan ngutip terus yang kita kutip baca loh, kok hasil penelitian saya dirubah ya? Itu ada nggak sih Pak case kayak gitu? Kayak saya sering baca berita, wah dosen ini plagiasi gitu kan. Nah, apakah ini maksudnya kendala nggak ya kayak gitu Pak? Kita ubahkan itu kan karya orang, tiba-tiba kita rubah, kita tag namanya, tapi kata-katanya kita rubah. Itu masalah nggak ya Pak? Pengetahuan saya sampai saat ini ketika tidak berubah atau tidak melenceng dari substansi yang pernah ditulis, nggak masalah. Nah, kasus-kasus plagiasi itu banyak kasusnya Pak. Dalam arti kasusnya bisa jadi satu, yang ngutip tapi tidak mencantumkan nama, itu jelas. Kemudian ngutip misalnya contohnya gini, hasilnya tidak signifikan tapi nulisnya signifikan. Tulisannya berpengaruh tapi Bapak Ibu nulisnya tidak berpengaruh. Terus kemudian mengatakan terkait dengan hal tertentu tapi ternyata di artikel tersebut tidak mengatakan hal tersebut, itu bisa jadi. Tetapi sampai ke situnya menurut saya kok sangat kecil ya Pak ya. Sama ini sangat kecil. Tetapi kalau yang plagiasi yang dimaksud Pak Alik Sugeng tadi di berita-berita itu lebih banyak ke Turnitin Pak. Jadi gini, Turnitin itu juga yang lagi-lagi yang bikin manusia ya Pak ya. Turnitin itu ya bisa diakali Pak. Misal ya tak bongkar di sini. Nanti Anda bisa tahu ya. Turnitin itu misal 30%, itu juga kita bisa menurunkan sampai 15% tanpa merubah kata-kata kalimatnya, itu juga bisa Pak Alik. Ya namanya bikinan manusia sama manusia kan ya bisa menghalalkan segala cara, bisa Bu. Bisa seperti itu. Bisa disetting, bisa Bu. Settingannya diganti itu juga nanti bisa. Karena di Turnitin itu Pak Alik dan Ibu ya, di Turnitin itu bisa ada settingan Bu. Settingan itu dalam arti ini standar Turnitin itu di setiap jurnal bahkan internasional itu nggak ada standarnya, gitu. Tetapi yang kita pakai selama ini ya di bawah 1%. Jadi tingkat kemiripannya ada settingan itu di bawah 1% atau istilahnya di bawah di atas 5 kata yang sama, seperti itu. Ketika nanti disetting lebih kecil dari itu 3 kata yang sama, otomatis yang
4 kata yang sama dan 5 kata yang sama kan banyak. Itu nggak kedetek. Gitu, Pak. Jadi di dunia ini semua bisa dilakukan. Tetapi ingat ya, itu tergantung lagi, Pak. Jadi kalau jurnalnya sana bagus, ngecek beneran, nah itu makanya ada kualitas-kualitasnya tadi. Sinta 6 rendah, Sinta 1 tinggi. Kayak Sinta 1 bisa jadi sana juga punya Turnitin juga, dicek lagi. Bahkan sampai saat ini tuh sudah ada Turnitin AI, ada Turnitin AI, Artificial Intelligence, itu yang bisa mendetek bahwa kalimat ini baris kesekian itu ambil dari kalau tadi kan kemiripan. Nah, ini ambil dari AI, dari ChatGPT itu juga ada, Pak, sekarang. Teknologi semakin canggih. Jadi selain Turnitin persentase sudah pernah dipublikasi, kalau dari ChatGPT kan banyak yang belum terpublikasi, Pak. Nah, itu nggak kedetek Turnitin, tapi itu inputnya terdetek AI tadi. Jadi ada pengecekan AI, Pak. Jadi misal jenengan bikin penelitian yang sangat baru, suruh bikin, tolong buatkan hipotesis di ChatGPT ya, hipotesis ini terhadap ini, belum banyak yang meneliti. Dipublish, Turnitin 0% bisa jadi, tetapi nanti ada pengecekan artificial intelligence, nanti bisa 100%. Seperti itu. Jadi Turnitin sama AI pengecekan yang berbeda ya. Mungkin bisa membantu menjelaskan. Ada lagi mungkin? Monggo. Tidak ada? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Cukup? Oke, jam 9 ya. Oke, kalau cukup gini. Infonya ya ini nanti dikonfirmasi Bu Nana ya. Jadi infonya minggu depan itu yang ngisi Pak Dimas. Nanti infonya. Nanti kan kita di audit lanjutan itu ada 3. Yang ngajar saya, Pak Dimas 2 kali, sebelum UTS 1 sama setelah UTS 1, setelah itu Pak Yudita. Nah, seperti itu. Jadi modelnya sekarang disediakan seperti itu. Saya yang ikut saja. Saya masih 2 kali lagi. Saya setelah Pak Dimas, gitu kan. Ini kan pertemuan ke-4, pertemuan ke-5 nanti Pak Dimas, 6-7 saya, kemudian UTS nanti sama saya. Nanti soal yang bikin itu UTS saya nanti kalau UTS. Nah, nanti kalau Pak Yudita nanti soal UAS yang bikin Pak Yudita. Kalau Pak Dimas nambah apa ya ciplot gitu aja untuk 2 pertemuan. Ini kepastiannya nanti oleh Bu Nana kepastiannya. Online atau offline nanti juga nunggu info Bu Nana akan ya. Yang jelas tadi Bapak Ibu tadi ada pesan dari Pak Dimas itu ya mencoba mencari artikel gitu ya terkait dengan audit perilaku bilangnya gitu. Pak Dimas kayaknya lebih itu fokus di audit perilaku. Kalau saya kan lebih ke audit investigasi. Nah, kalau Pak Dimas lebih audit perilaku. Nanti mungkin Bapak Ibu akan ditunjukkan terkait dengan kasus-kasus di audit perilaku. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa siap-siap cari materi atau apalah itu terkait dengan audit perilaku. Itu nih. Oke, kalau sudah saya rasa cukup. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah ada Adelia, Alex, Anantia, Arman, Alia, Jatuh. Masih on semua ya? Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya online. Waalaikumsalam.